Rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walladzi khalaqal arda was samawatil 'ula. Walladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul A'la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-ayah amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, tamu Allah yang berbahagia, tiada ungkapan yang patut dan layak kita ucapkan dalam setiap kesempatan selain ungkapan dan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga Allah tetap limpah curahkan kepangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mohon kepada Allah agar Allah limpahkan kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya, jangan pernah berhenti untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya menambah amal-amal salih yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang menjadi larangannya. Semua orang yang beriman pasti menginginkan kehidupan di dunia ini mencapai kemuliaan dan di akhirat nanti mencapai kebahagiaan dengan menyandang predikat al-muttaqin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini tidak terasa kita sudah berada di pekan pertama bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 dari urutan bulan Qamariyah, di mana bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atun hurum,
Allah menetapkan dalam 1 tahun 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momentum yang baik ini dengan memperbanyak amal-amal solih di dalamnya. Bulan Dzulqa'dah juga merupakan awal atau pertengahan hitungan bulan haji, karena bulan haji itu dihitung dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, bagi kita yang sudah Allah berikan kesempatan menunaikan ibadah haji, tentu teringat kembali dulu ketika pekan pertama pertengahan bulan Dzulqa'dah, ada juga yang akhir bulan Dzulqa'dah, merupakan persiapan untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Banyak yang melaksanakan walimatus safar, banyak yang melengkapi perlengkapan yang menjadi kebutuhan prosesi ibadah haji, dan masih banyak pula yang menyelesaikan manasiknya. Bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan untuk ibadah haji, tapi sudah berniat dan mendaftarkan diri, tentu ada semacam keinginan untuk segera mendapatkan kesempatan untuk mengadakan persiapan menunaikan ibadah haji. Walaupun mungkin secara hitungan masih cukup lama, tapi harapan itu tentu sangat kita mohon kepada Allah untuk dipercepat dan disegerakan. Hanya orang-orang yang dalam hatinya imannya belum begitu kuat, tidak punya keinginan untuk ikut serta memenuhi seruan Allah lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi tamu Allah yang mulia ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, karena ibadah haji merupakan salah satu kewajiban sebagai orang yang beriman dan sebagai orang Islam, merupakan salah satu pilar agama Islam. Walaupun di sana ada catatan hanya orang-orang yang punya kemampuan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dalam lanjutan ayat itu Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tapi walaupun ini wajib, ada juga yang mengingkarinya, artinya tidak merasa punya keinginan untuk ikut serta menjadi tamu Allah. Kalau dalam hatinya ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah adalah maha kaya dari seluruh alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun dalam ayat ini Allah berfirman, man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi orang yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana, ke tanah suci. Tapi marilah kita berupaya untuk menjadi orang yang mampu. Jangan kita membatasi rahmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Belum pernah mencoba, belum pernah berupaya, belum pernah berjuang untuk menabung guna melaksanakan ibadah haji, tapi sudah mengatakan saya tidak mampu. Kenapa demikian? Khawatir kita termasuk orang-orang yang ingkar tentang kewajiban Allah yang Allah berikan kepada kita berupa ibadah haji ini. Kenapa Rasulullah mengancam orang yang demikian dengan sabdanya,
man kana lahu sa'atun falam yahujja, barang siapa yang telah Allah berikan luas rizkinya, sehat badannya, punya kemampuan, tapi tidak ada keinginan untuk berhaji, tidak niat, keinginan saya tidak punya, malah mengatakan dirinya tidak mampu, padahal belum pernah berusaha atau berikhtiar atau berjuang untuk mewujudkan sesuatu yang baik itu, maka fal yamut yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Orang yang demikian silahkan nanti pilih mati Yahudi atau mati dalam kondisi Nasrani atau mati dalam kondisi Majusi. Artinya jangan berharap mati membawa iman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kewajiban kita hanya berusaha, hanya berikhtiar, hanya berjuang. Kalau kita tempatkan ibadah haji sebagai prioritas dalam kehidupan kita, belajar dari perjalanan hidup kita masing-masing, insya Allah Allah berikan kemampuan. Kalau sampai akhir dari perjuangan kita yang mungkin kita programkan 15 tahun yang akan datang belum juga bisa ibadah haji, maka niat kita telah Allah catat, dan kalau kita wafat belum sempat ke tanah suci, insya Allah termasuk orang yang sudah berhaji. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Tugas kita hanya berusaha dan berupaya. Selebihnya kalau kita serahkan kepada Allah dengan doa yang terus menerus dan istiqamah, tidak mustahil Allah memberikan kemudahan. Dan yang saat ini kita merasa belum mampu, Allah mampukan. Banyak contoh-contoh konkret yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan, juga bisa kita baca, yang telah disampaikan di berbagai macam media. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang mendengar penyampaian khutbah saya pada siang hari ini terketuk hatinya. Yang belum punya keinginan, tanamkan dalam hati kita ingin untuk menunaikan ibadah haji. Yang sudah punya keinginan, lanjutkan dengan meniatkan, berapapun besarnya, mulailah menabung untuk ibadah haji. Tidak harus diantarkan ke sebuah lembaga keuangan, bisa kita simpan sendiri, yang penting istiqomah. Sering kita melihat tayangan-tayangan kisah-kisah nyata seseorang yang sebenarnya secara ekonomi belum mampu, tapi mereka punya keinginan kuat. Seorang pedagang kecil setiap hari menabung 5.000 rupiah selama 10 tahun, Allah berikan apa yang menjadi keinginan dia, yakni kesempatan untuk ibadah haji. Tidak ada yang mustahil bagi kita manakala kita mampu dan mau untuk optimal berusaha. Marilah kita lihat sejenak tentang perjalanan hidup kita. Bukankah sesuatu yang kita prioritaskan dalam hidup ini Allah berikan? Dulu ketika kita ingin belajar sebuah perguruan tinggi ternama, Allah berikan itu karena usaha maksimal kita dan Allah ridhoi. Dulu ketika kita masih bujang ingin berumah tangga, Allah kirim jodoh itu, Allah berikan. Dulu ketika belum punya tempat tinggal, karena kita punya keinginan kuat, Allah mudahkan dan Allah wujudkan kita punya tempat tinggal. Masih banyak lagi kemampuan yang Allah berikan kepada kita, mampu beli ini, mau beli itu, tapi kenapa untuk ibadah haji belum kita prioritaskan? Mudah-mudahan lewat khutbah siang hari ini terketuk hati kita untuk memprioritaskan kewajiban yang satu ini, yakni ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bulan Dzulqa'dah juga bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban adalah ibadah yang sama-sama bisa kita rencanakan. Kalau ibadah haji mungkin jangka panjang, maka ibadah kurban bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangka pendek bisa, jangka panjang bisa. Artinya punya kemampuan materi, bisa kita tahun ini ingin berkorban, tahun ini pula bisa kita laksanakan.
kemampuannya terbatas, kita programkan 3 tahun sekali untuk berkorban, sehingga tahun ini belum, tahun besok belum, tahun lusa insya Allah akan Allah berikan kemampuan untuk berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingat surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika, maka beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan mampu kita mengetahui jumlahnya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah menginginkan, walaupun tidak merupakan kewajiban, tapi merupakan anjuran yang mendekati wajib, setiap tahun kalau kita mampu, kembalikan sebagian yang Allah berikan itu untuk Allah dengan beribadah memotong hewan kurban. Khatib berharap mudah-mudahan jika tahun ini di antara kita ada yang belum mampu berkorban, marilah kita upayakan. Bukankah kita juga diberikan contoh-contoh konkret oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hamba-hambanya yang secara materi lebih rendah daripada kita, tapi lewat niatnya yang kuat mereka menabung bertahun-tahun, akhirnya bisa mewujudkan sebuah ibadah kurban dengan hewan terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa terpanggil untuk memenuhi panggilan, seruan dan kewajiban serta anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ini untuk Allah, sehingga insya Allah rezeki kita, hidup kita menjadi kehidupan dan rezeki yang membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.